Selamat datang di Masjid Darussalam, Potorono, rumah indah bagi jiwa yang rindu. Tidak untuk pamer sucimu yang putih, tapi untuk rendahkan hati yang paling dalam. Dakwah tak perlu nada yang keras dan menyudutkan, akhlak yang menawan melebihi sejuta kata-kata. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah pengajian pagi ini kita mulai. Acara yang pertama untuk pembukaan. Marilah pengajian pagi ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan dari ketua takmir dan dilanjutkan pengajian ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Adi Dermawan MA. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang sakit kita masih disehatkan. Kita doakan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Bagi yang sakit dalam waktu lama dikuatkan dalam menjadi dan menjalani titah Allah berupa sakit. Kedua, bersyukur kepada Allah di antara orang-orang yang sibuk kita masih diluangkan waktu sehingga 1 jam ke depan maksimal kita dalam ma'unah Allah dan dalam kemudahan dalam tauhid. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih hadir Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, wabil khusus kepada tim yang hari ini sudah sarapan pagi, Bu Gimen, Bu Ana Supri, Bu Wentia, Bu Dahri Parjo, Bu Haja Saidi, dan Ibu Marsila. Semoga Ibu Marsila, Bu Saidi, Bu Dahri Parjo, Bu Wentia, Bu Ana Supri, dan Bu Gimen dimudahkan rezekinya Allah, disehatkan keluarganya, dan dimudahkan segala urusan. Bapak Ibu rahimakumullah, di penghujung tahun ini, pertama mari kita defak karena judulnya refleksi. Saya akan menyampaikan 3 hal materi. Yang pertama berkaitan dengan akidah, kemudian yang kedua berkaitan dengan titah Allah, dan yang terakhir hadis yang disampaikan Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Hadis yang disampaikan hari ini enteng-entengan yang hampir semua mubalik menyampaikan, tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar iman dan sebenar-benar takwa. Mengapa? Karena inilah yang nanti akan menjadi laporan di hadapan Allah. Bahkan dari zikir yang kita lakukan, ada satu hal zikir yang selalu ibu bapak sampaikan, ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Karena ketika ditalkin itu yang muncul. Kenapa saya mulai dengan begini? Saya punya pengalaman menarik kaitan dengan ini. Nah, oleh karena itu jaga akidah. Akidah itu bentuk masdarnya dalam bahasa Arab namanya aqdun, artinya mu'allaqun. Mu'allaqun bi itu artinya
kalau ibu bapak tindak Surakarta naik Pramex atau kereta ekspres, gandelnya tadi, tujuannya berbuatan kejengkung. Horor, obat, ini tetap tegak berdiri. Begitu cara memegang akidah. Jadi memegang akidah itu harus dipegang dan dipertahankan seperti kita naik kereta ekspres Surakarta. Goyang iya, karena keretanya goyang, nah itu goncang jengkok, tidak mungkin karena kita berpegang. Akadun dalam bentuk akidah itu harga mati, bukan hanya NKRI. Akidah itu harga mati. Nah, oleh karena itu peningkatan iman dan takwa ibu bapak, contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya yang bapak ibu lakukan itu karena faktor itu. Maka sering saya sampaikan di majelis, kok malu gitu, panjenengan seperti kok kerso rambut gitu, padahal ngapa dikesel medal bensin gitu kan. Nonton TV ngerokok kalian dah gedang goreng kan nih, tapi kenapa kok mau datang? Yang mendorong ibu bapak rawuh di majelis ini atau mungkin di tempat lain saudara kita itu faktor iman. Yakin bahwa yang bapak ibu lakukan, saya lakukan itu akan dihitung Allah sebagai amal jariah. Sholat, puasa, zakat, haji itu bukan amal jariah bapak ibu, itu kewajiban. Itulah pilihan kita. Ini yang pertama. Jadi akidah mari kita jaga dalam pengertian apa? Bapak ibu kalau sudah sholat itu sudah ditakdirkan Allah. Walaupun sholatnya nggak benar, walaupun sholatnya keliru, tapi ketika mau saja sholat itu sudah ditakdirkan Allah jadi orang baik. Wah, sholatku kurang koyo Kanjeng Nabi. Sekarang sinten sing yakin persis kados Kanjeng Nabi? Wonten itu tafsir mereka atas tulisan para ulama. Hidup kita dengan Rasulullah 1450 tahun yang lalu. Karena itu ukuran orang ibadah yang pertama yang perlu disyukuri, bersyukurlah kalau panjenengan sami dimudahkan Allah masih bisa ibadah. Saya kecelakaan tahun lalu dan bisa langsung sujud itu 3 bulan. Rindu bagaimana rasanya sujud karena sholatnya di kursi. Kita akan merasa kebutuhan ada ketika dalam kondisi tidak mungkin merindukan. Imam buatan sakit, sholatnya mesti sendiri, kadang dengan keluarga istri, nyalahi gak ke masjid, di rumah ikut makmum, merindukan bagaimana sujud. Makanya setelah 4-5 bulan saya paksakan harus tetap berangkat ke masjid walaupun belum tekan. Makanya alhamdulillah bisa sujud karena kesempatan itu rumit loh. Kesempatan itu mahal, jangan sampai fantadiri saat Allah memberikan keputusan. Saya mengalami serangan jantung beberapa minggu yang lalu, masuk ICU. Saya tidak punya sakit jantung, saya tidak penyakit jantung, sakit juga tidak. Dan terus ngomong suruh terus dikurucui plastik kasak cemang nih, kecil-kecil tersengat-sengat. Coba bayangkan, Allah ketika pun ngendika kun fayakun, lapatah tidak ada satupun yang bisa menguncinya. Saya sehat, makan di telap-telap. Ya Pak Ustadz Heru ngepit tiap pagi, orang ngepit tetap geleleng. Walaupun kita jeglek juga ternyata. Dulu saya nasihatkan makasih, tapi ketika sakit Allah kirimkan orang-orang baik. Pak Desanto, Pak Desikir, Pak Heru. Rawuh mendoakan gantian tawasul ibu-ibu askar. Bapak pengalaman jantung suami saya begini. Istri saya mestinya begini.
banyak tausiah yang baik disampaikan. Kenapa itu muncul? Karena kita legowo diberi nasihat yang baik, istirahatnya banyak orang baik. Kalau orang menggantungkan dekengan langit, dekengan saya jamaah. Sehingga mungkin tanggal 20 Kamis 20 November saya wafat karena serangan jantungnya akut, tapi karena dekengan doa tadi sehingga langit memberikan ruang. Dan saya waktu subuh di sini jadwal saya imami. Saya sudah gak kuat, saya dari lantai bawah sudah gak bisa nafas. Sampai di sini sudah gelap. Rakaat pertama saya mau memutuskan Pak Adi yang saya minta imam aku tak rasa. Kenapa Pak Adi? Coba dijelaskan, aku rasa ngomong. Lalu saya imami di sini, terus diganti Pak Adi. Ketika rakaat pertama dari lantai bawah, saya sudah tidak bisa nafas, tapi nggak sakit. Maka rakaat pertama gelap, saya kira listriknya yang mati. Jujur motor langsung berjalan tinggal karena sudah gelap. Akhirnya saya putuskan, ya Allah, nah aku les main masjid. Begitu. Sampai rakaat kedua ketika tahiyat akhir, apa yang terjadi? Pak Toto, salah satu anggota tampil kita, niku lek tahiyat terlalu semangat, lega, nibani sikil kula sing kecelakaan. Lajeng jerit kok pas sholat, akhirnya ngoten lajeng dikira ngantuk oleh Pak Toto. Bar dilungguhi kula kaget, lajeng langsung saged ambruk. Secara medis mestinya saya sudah wafat Kamis itu, karena itu puncak serangan jantung dan tidak bisa nafas, bahkan sudah terhalusinasi. Saya rakaat pertama Allahu Akbar, tergambar Pak Desanto, Pak Desigit sama Cak Nur itu sedang nyolati saya di sini. Kemudian tergambar saya mau membatalkan subuh itu lari pulang, tapi tidak jadi. Saya pikir kalau les di masjid banyak yang nolong, ya sudah. Nah, rakaat kedua tiba-tiba Pak Toto tahiyat nyenggol nglungguhi sikil kula sing kecelakaan. Saya kaget ternyata. Coba bayangkan, inilah ibarat Allah nyuruh malaikat lu gue bokongnya tabrak no sikilnya dan mulai meneng. Lajeng sama jegagi kaget pada jinglah. Ternyata karena faktor berhenti nafas, akhirnya saya bisa melihat, oh ternyata yang masalah saya, bukan lampunya yang kehilangan. Itu. Jadi begitu cara Allah bekerja. Makanya kalau dibantu permintaan kita diijabahi Allah, ladina liman la aqala, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Maka akal seorang muslim mesti digunakan. Banjir, seorang taklim berdoa kepada Allah, ya Allah tolong dari situasi banjir ini selamatkan nyawaku. Lajeng rawuh tim SAR, Mas, HP wis do ngumpul ning pendopo. Ayo boten kula nunggu pertolongan Allah. Oh, ya wis, masjid wis kerep gendenge lho. Sithik meneh kubari. Piyambake wetehe kerang dhuwur ubah. Lajeng rawuh malih tim rescue. Ayo Mas, bajune kita udah munggah. Kowe kok timbang mati nganggur ning kene lho. Boten kula nunggu pertolongan Allah. Orang pun tertutup tuh ya. Udah, silahkan terus tunggu pertolongan Allah. Sampai akhirnya pemuda tadi meninggal tenggelam. Protes kepada Allah. Ya Allah, katanya kalau beriman pertolongan kau berikan. Allah ngendika, piye to, Ndra? Wis tak kirim pertolongan ping 3 kok tolak kabeh. Iki sing masalahe kowe apa aku?
peristiwa saya menyadarkan bahwa ternyata Allah bersama satu kata kun fayakun. Wajib kita menjaga fisik. Kenapa? Itu yang disampaikan Ibu Vita di tahun kemarin tentang maqasidus syariah. Ada hifdzul nafas, menjaga jiwa, ada hifdzul mal, menjaga harta, ada hifdzul nasl, menjaga keturunan dan seterusnya. Itu wajib. Makanya kalau mengikuti maqasid syariah, maka olahraga menjadi wajib, bentuknya umum. Nah, dari sini Ibu Bapak, aqdul aqidah, kenapa mesti kita jaga? Karena itu yang akan menentukan kita apakah bisa nanti kok la ilaha illallah. Yang kedua, Ibu Bapak, ada nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Hadis ini sangat populer, tapi saya akan menyampaikan bersama bahasa Arabnya. Suatu saat kita nanti sebelum diizinkan masuk surga atau neraka, kita ayyus'al hatta ayyus'al arba'ah. Kita akan ditanyakan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an jasadihi min aina ablahu, dan tentang jasad fisiknya untuk apa dijalankan. Fisik untuk apa dijalankan bahasa hadis ini maksudnya untuk apa dimanfaatkan, dipergunakan. Nah, an jasadihi fima, dari jasad untuk apa dimanfaatkan. Yang ketiga, wa an ilmihi fima amilabi, dan tentang ilmunya untuk apa diamalkan. Yang pertama tentang umur untuk apa dipergunakan, dihabiskan. Umur untuk apa dihabiskan. Kemudian yang kedua, fisik jasad untuk apa dimanfaatkan. Yang ketiga, tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Ini Ibu Bapak rahimakumullah yang bisa saya sampaikan, refleksi akhir tahun. Oke, yang pertama saya pesankan jaga akidah. Tahun baru hidup dengan sesuatu yang baru. Ini ngomong akidah yang baru ya. Akidah diperkuat, kecintaan kepada Allah. Karena jangan lupa kita tidak tahu dipanggil suatu waktu. Kemudian yang kedua, tentang umur untuk apa dihabiskan, tentang fisik untuk apa dimanfaatkan, tentang ilmu untuk apa diamalkan, dan tentang harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Aku qouli hadza, mohon maaf atas segala kesalahan, atas nama takmir Masjid Darussalam. Jika ada pelajaran kami yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada jamaah dan masyarakat yang sudah rawuh silaturahmi. Terima kasih atas doa-doanya dan doa yang berkenan juga. Selamat datang. Aku melihat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jiwa yang rindu, tidak untuk pamer sucimu yang putih, tapi untuk rendahkan hati yang paling dalam. Dakwah tak perlu nada yang keras dan menyudutkan, akhlak yang menawan melebihi sejuta kata-kata. Tak perlu besar
untuk berarti. Senyum tulus adalah sedekah meneduhkan. Berbeda itu biasa, indah seperti taman bunga. Hormat yang tulus saling menghargai. Masjid Darussalam Potorono, rumah pulang penuh kehangatan, di mana cinta jadi bahasa, kasih sayang menjadi jalannya menuju ridhonya.